Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Alivia dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Hitchi. Hitchi merupakan film India yang dirilis pada tahun 2018 dengan tema pendidikan, yang diperankan oleh Rani Mukherjee atau Naina Mathur. Naina Mathur merupakan seorang guru yang mengidap sindrom Tourette, yaitu kelainan neurologis yang menyebabkan penderitanya mengeluarkan kata-kata atau gerakan tanpa bisa dikontrol atau secara spontan. Setelah lulus menjadi sarjana pendidikan, Naina melamar ke berbagai sekolah untuk menjadi seorang guru. Namun 12 sekolah yang dia lamar tak ada satupun yang menerimanya karena sindrom yang dimilikinya. Mereka meragukan kemampuan mengajar Naina, bahkan sang ayah sendiri juga sangat meragukan kemampuannya. Setelah mengalami penolakan demi penolakan, Naina akhirnya diterima di sekolah St. Nothers, salah satu sekolah elit di kotanya. Naina kemudian dipercaya menjadi wali kelas 9F. Kelas yang diajar oleh Naina dihuni oleh murid-murid yang bisa dibilang bermasalah atau bandel. Dan oleh karena itu Naina sendiri diterima di sekolah tersebut karena alasan ingin ditaruh di kelas 9F. Naina mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari murid-muridnya. Naina diejek, dijahili, namun Naina tidak menyerah dan terus berusaha untuk memperbaiki murid-muridnya. Dia berusaha membuktikan bahwa murid-muridnya merupakan orang yang mempunyai kemampuan seperti murid lainnya di sekolah tersebut, serta meyakinkan murid-muridnya bahwa mereka mempunyai potensi dalam dirinya. Menurut saya, perjuangan pada film yang emosional ini mampu menjadi inspirasi yang berprofesi sebagai guru untuk melakukan pendekatan terhadap murid-muridnya. Ada banyak yang bisa saya ambil dari cerita film Hitchi ini. Yang pertama itu, ketika menjadi seorang guru, hendaknya kita menjadi guru yang menginspirasi. Yang kedua, janganlah membeda-bedakan siswa karena setiap siswa punya hak yang sama di sekolah tersebut. Yang ketiga, bukan hanya fokus di materi saja, tapi juga metode mengajarnya, agar pelajaran bisa diterima dengan baik oleh siswa. Tidak hanya sekedar lewat saja, lewat kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang keempat itu, tetap semangat dan rasa percaya diri walau mempunyai kekurangan. Yang kelima itu, lepaskan semua ketakutan yang kita miliki, jadikan itu sebagai kekuatan untuk kita terus maju. Ada banyak hikmah lain dari film ini yang bisa kita ambil. Di akhir cerita, Naina berhasil membuat siswa 9F lulus ujian dengan nilai yang fantastis dan bisa mengalahkan siswa 9A. Akhirnya dia berhasil menjadi guru favorit dan menggantikan kedudukan kepala sekolah selama 25 tahun di St. Nothers tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai film Hitchi dan kaitannya dengan teori belajar pembelajaran. Dalam film Hitchi ini, salah satu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual, di mana guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi pada film ini, karakter pada siswa kelas 9F berbeda alami dan kontekstual, artinya masing-masing siswa mempunyai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Dan dalam kisah ini, klop jika dipadukan dengan kondisi cegukan Naina Mathur. Bersama mereka mengalami diskriminasi dan berusaha membuktikan pada dunia kecil mereka apa itu harga diri sesungguhnya. Nah, dalam praktiknya, film tersebut Naina menjelaskan berbagai teori dalam fisika kepada anak kelas 9F dan meyakinkan siswa-siswanya bahwa mereka sebenarnya secara praktik keseharian sudah melakukan pelajaran yang diajarkan di sekolah. Itu pun menunjukkan kalau sebenarnya mereka cerdas. Lalu, teori belajar humanistik yang digunakan oleh guru dalam film Hitchi, yaitu guru menerapkan teori belajar humanistik dengan memandang semua murid itu sama dan tidak adanya perbedaan untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan. Selanjutnya, Naina berusaha membuktikan bahwa ia pun bisa menjadi guru yang
hebat, guru yang bersedia menerima tantangan tersebut dengan lapang dada. Dan untuk meraih mimpi bahkan dengan keyakinan seseorang bisa melampaui batas dirinya. Film ini juga menekankan pada kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan bagi siapa saja dengan latar belakang apapun. Selanjutnya, metode pelajaran yang digunakan dalam film Hitchki adalah yang pertama, yaitu metode ceramah, di mana Bu Guru Naina berusaha menjelaskan apa itu sindrom Tourette. Guru tersebut menciptakan suasana kelas yang terbuka dan aspiratif bagi semua yang coba dihadirkan Bu Guru Naina. Guru tersebut memberikan motivasi kepada siswanya agar mereka bisa melakukan perubahan yang lebih baik dan menyampaikan materi tersebut dengan lisan. Dengan menggunakan metode ini pun, Bu Guru Naina telah menciptakan cara pembelajaran yang menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode eksperimen. Dalam film Hitchki, Bu Guru Naina mengajak siswanya bereksperimen dengan melakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium, agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Eksperimen tersebut dilakukan pada pelajaran fisika. Yang ketiga, metode fun learning, yaitu Bu Guru Naina melakukan kegiatan pembelajaran dengan caranya yang unik, membuat mata pelajaran yang sulit menjadi menyenangkan. Ia menggunakan konsep fun learning dalam pengajarannya sehingga anak muridnya bisa antusias dan menikmati kelas yang Guru Naina sampaikan. Sejatinya, murid kelas 9F ini adalah anak-anak yang pintar, hanya saja mereka tidak tahu cara menggunakan kepintaran mereka. Yang terakhir yaitu metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Dalam film Hitchki, pada saat Bu Guru Naina menjelaskan mengenai pelajaran matematika dan mencoba melatih keterampilan yang dimiliki siswa kelas 9F tentang kehidupan sehari-hari yang mereka tahu. Dengan diuji beberapa pertanyaan oleh Bu Guru Naina, lalu siswa tersebut menjawab dengan cepat melebihi hitungan kalkulator yang digunakan oleh Bu Guru Naina. Jadi pada dasarnya setiap siswa memang mempunyai kepintaran dengan bidang masing-masing yang ia miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Raniti Nesyali Iva dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan pesan moral dari film Hitchki. Oke, langsung saja. Kelebihan dari film ini yaitu pertama, film ini mengajarkan cara bagaimana guru dalam mengambil sikap agar murid-murid dapat mengikuti pelajaran sesuai dengan sistematis atau rancangan pembelajaran. Yang kedua, film ini juga mengajarkan cara bagaimana guru atau Bu Naina bersikap dalam menghadapi kekacauan dan kenakalan yang telah diperbuat oleh murid-murid 9F. Yang ketiga, seorang guru memang harus memiliki sikap tegas, sabar, dan disiplin. Yang keempat, alur cerita sangat bagus dan memberikan pandangan bahwa guru yang baik harus selalu mendampingi murid-muridnya. Yang kelima, film ini sangat bagus untuk dunia pendidikan. Lalu, untuk kekurangan dari film ini, yang pertama, film ini memperlihatkan bagaimana kenakalan dilakukan oleh murid-murid 9F. Hal ini bisa membuat penonton yang berada di bawah umur untuk mencontohnya. Atau bisa disebut dengan film ini tidak memperlihatkan batasan umur atau rate umurnya. Yang kedua, film ini membuktikan bahwa adanya perbedaan kelas ke bawah dan ke atas yang menimbulkan diskriminasi. Yang ketiga, film ini juga menceritakan bagaimana murid-murid yang pintar hanya dipandang dan dibangga-banggakan, sedangkan murid malas dan pembuat onar disepelekan. Lalu untuk pesan moral dari film Hitchki ini, film ini mengajarkan bagaimana hambatan kondisi fisik bukanlah sebuah penghalang, melainkan sebuah kekuatan untuk dapat menerjang ketidakmungkinan. Hal ini bisa dilihat dari sindrom Tourette yang diderita oleh Bu Naina. Ia tetap ingin menjadi guru meskipun selalu ditolak di beberapa sekolah. Film ini juga menceritakan bagaimana menjadi guru yang baik, sabar, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Seperti yang digambarkan oleh peran Bu Naina yang selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia impikan, yaitu menjadi guru meskipun ia memiliki sindrom Tourette. Akan tetapi, ia diterima di sekolah dan ia mulai bertanggung jawab sekali dengan membimbing muridnya. Bu Naina juga pintar dalam mencari cara atau metode untuk menarik perhatian muridnya agar mau ikut dalam kegiatan belajar, seperti belajar di luar kelas, menggunakan benda seperti media pembelajaran, dan study tour ke tempat museum. Hal ini membuat murid-murid mudah memahami mata pelajaran yang diberikan oleh Bu Naina. Film ini sangat berkesan bagi penonton seperti kata-kata yang diucapkan oleh Bu Naina, yaitu tidak ada murid yang buruk dan
Yang ada hanyalah guru yang kurang baik. Kata-kata tersebut mencerminkan bahwa guru yang baik menjadi cerminan murid yang baik juga. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.